percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Amin. Amin. Supaya isi hati Tuhan tentang karya penebusan ini terukir permanen dalam hati setiap kami, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kami percaya jika Tuhan menghendaki, akan ada banyak orang yang dijamah saat ini. Ampuni kami yang datang dengan berbagai daftar permintaan dan tuntutan untuk hal-hal yang duniawi. Karena sebenarnya yang Tuhan kehendaki, kesembuhan dari akar segala masalah hidup dunia kami, yaitu dosa. Apabila kami mengerti salib Kristus, maka segala kemiskinan, ketidakbahagiaan, sakit penyakit dengan sendirinya bisa diatasi. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Agung kami. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom sekali lagi, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, karena pujian, melalui pujian kita, Tuhan dipermuliakan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi. Amin. Menyanyikan kemuliaan dan katakan Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari bersama-sama katakan dari awal Bapak Ibu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, yes, Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah, layak dipuji
dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berdata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berdata, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji, layak terima pujian kami Tuhan, layak terima sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah pujian dari kami saat ini Yesus. Amin. Sembah, mari agungkan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Yes. Karalaba-laba-laba ya sidaralaba. Mari mengalir Roh Kudus, jamah setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Berikan kata-kata yang terbaik, berikan kata-kata pengagungan. Karalaba ya sikiralaba-laba-laba-laba. Sikiralaba-laba-laba-laba ya sikiralaba-laba-laba. Karalaba ya sikiralaba-laba-laba-laba. Karalaba-laba-laba-laba-laba. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah buat kami, buat sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan pujian yang terbaik lebih lagi Bapa. Inilah pengagungan pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and
praises to your name. I sing praises Amen. to your name. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh Lord, Mulialah namamu. your name. Amin, amin. Oh Lord, For your name is great and worthy to be praised. I sing Praises to your name. oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your I name. sing praises to Amen. your name. Terima kasih Yesus. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Kami siap memujimu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan, amin. Shalom. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Katakan thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an awesome shout, I will bless your name. Thank you Lord. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Thank you Lord. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Karena kasih setia Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Haleluya. For all you've done in my life,
firman Tuhan. Percaya bahwa kita pada pagi hari umat pilihan Allah. Percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang katakan yes. Katakan yes. Woo. Kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui Ibu Pendeta Esther Budiono akan memberkati melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan
Inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau betul-betul disukakan dengan kehidupan kami. Dan kami tahu jika Engkau bersuka, kami pun juga bersuka Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kesukaan buat kami. Firman-Mu itu betul-betul menjadi landasan kehidupan kami. Sehingga Engkau akan disukakan melalui kehidupan kami. Karena hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang akan berkata-kata. Engkau yang di tengah kami, Engkau sendiri yang akan mengurapi kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang akan menjamah kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan bukan saja pendengar-pendengar dan selesai. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau bertanya. Siapa di sini yang suka kalau diberi sesuatu? Angkat tangan. Semua suka ya kalau diberi sesuatu ya. Nah, kalau saya sih pilih-pilih. Iya, saya orangnya milihan. Saya nggak mau apa aja dikasih terus saya terima, saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya dikasih narkoba, apa saya mau terima? Nah, berarti kan nggak semua diterima dong, benar nggak? Kalau dikasih potongan mayat, mau? Nggak mau. Kalau dikasih virus, mau? Nggak mau. Betul kan, berarti kita juga orangnya milih-milih kan? Betul kan? Kalau yang baik kita mau terima. Kalau yang mendatangkan nggak baik buat kita, yang kita nggak terima. Betul ya? Betul. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan itu juga melihat apa yang kita berikan buat dia. Enggak semua yang kita berikan buat dia itu diterima oleh Tuhan. Enggak semua loh. Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan, perhatikan, mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi kita lihat, ada Kain, ada Habel. Kain mempersembahkan hasil bumi karena memang dia petani. Jadi dipersembahkan hasil bumi. Sementara Habel mempersembahkan lembu karena memang dia peternak. Dua-duanya memberikan apa yang mereka punya. Mereka tidak memberikan apa yang mereka nggak punya. Yang mereka punya mereka persembahan kepada Tuhan. Tetapi rupanya punyanya Habel diterima, punyanya Kain nggak diterima. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa Tuhan pilih-pilih? Hah? Kok ada yang diterima, ada yang enggak? Kita semua barusan mempersembahkan puji-pujian buat Tuhan, betul? Betul. Jangan-jangan ada yang diterima, ada yang enggak diterima nih. Ya? Jangan-jangan, ya. Kenapa? Kira-kira apakah aku tahu. Kenapa Tuhan enggak mau terima persembahannya Kain? Karena Kain mempersembahkan hasil bumi. Sementara Tuhan maunya adalah hewan. Korban, bakaran, hewan. Makanya persembahannya Kain gak diterima. Tapi persembahannya Habel diterima. Oke? Setuju? Yuk kita lihat Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau
tidak menyukainya. Nah loh, katanya tadi korban hewan mau. Sekarang Daud bilang, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Jadi dipersembahkan korban hewan pun Tuhan tidak menyukai. Jadi apa yang Tuhan mau? Kasih ini gak mau, kasih ini gak mau. Jadi apa yang Tuhan mau? Oh, mungkin Tuhan maunya kita datang beribadah kepada Dia. Betul? Nah, yuk coba kita lihat. Amos pasal 5. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Lo. Ya apa Tuhan? Kasih ini gak mau, kasih ini gak mau. Sekarang kita ibadah, pujian, penyembahan. Tuhan bilang aku menghinakan semua itu, aku gak mau denger. Terus ngapain tadi kita nyanyi? Kalau Tuhan gak mau dengar. Katanya Tuhan gak mau dengar. Tuhan benci dengan semuanya itu. Jadi kalau begitu apa maunya Tuhan? Coba mari masing-masing kita sekarang berpikir. Kira-kira selama ini apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah betul diterima oleh Tuhan? Apakah betul nyanyian-nyanyian kita didengar oleh Tuhan? Apakah betul semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan? Selama ini aku menjadi pengkhotbah, apakah pelayanan saya ini betul-betul diterima oleh Tuhan, atau justru Tuhan mengatakan aku benci semuanya itu? Kita melayani mungkin sebagai apa? Sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai usher, sebagai greeter, sebagai pendoa, sebagai orang yang beribadah. Kira-kira apakah Tuhan senang dengan semua yang kita melakukan? Mari kita belajar. Sebetulnya apa sih yang bikin Tuhan tuh senang? Jangan sampai selama ini kita udah susah-susah. Kerja ini, kerja itu, ngerjain ini, melakukan ini, melayani itu. Tapi ternyata Tuhan gak terima. Satu kali teman saya, dia capek bikin apa? Dia tuh bikinin babi hong. Ya, dia bikinin saya babi hong. Dia masak dengan tangannya dia sendiri. Satu kali terus dibawa ke tempat saya. Aku bikin babi hong khusus buat kamu, ini dagingnya yang bagus pokoknya gak ada baunya sama sekali. Saya gak makan, karena saya gak makan babi. Bayangin, dia udah capek-capek bikin, saya cuma bilang, sorry aku gak makan babi. Mendingan kamu kasih saya telur dadar, malah saya makan. Kamu capek-capek bikin babi hong, saya malah gak nyentuh. Bahkan kalau bisa, jauh-jauh dari saya supaya saya gak ngelihat. Karena kalau saya ngelihat begituan, saya udah kagak nafsu makan. Ya, yuk kita belajar. Apa sih sebetulnya yang menyenangkan hati Tuhan? Mazmur 50 mengatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku?
tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Mazmur 24 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi di mata Tuhan bukan masalah apa persembahannya, bukan. Bukan masalah apakah kita mempersembahkan mau pertanian, mau peternakan, mau kita mempersembahkan kolekte, mau kita mempersembahkan hidup kita untuk beribadah, mau kita mempersembahkan diri kita melayani Tuhan dan sebagainya. Tuhan bilang enggak, bukan itu. Kamu mempersembahkan apapun itu adalah milikku. Kamu mempersembahkan uang kolekte, uang itu dari mana? Dari Tuhan. Kamu mempersembahkan diri pergi beribadah. Kekuatan yang kamu dapat untuk bisa beribadah dari mana? Dari Tuhan. Iman yang kita dapat dari mana? Dari Tuhan. Kita bisa menjadi WL, suaranya bagus. Dari mana? Dari Tuhan. Karena semua adalah milik Tuhan. Amin. Jadi masalahnya bukan itu. Bukan itu. 1 Samuel 16 mengatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi Allah melihat apa yang bukan dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita capek dari pagi sampai malam ngurus ini, ngurus itu, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sorry, aku nggak lihat semuanya itu. Memang manusia lihat. Memang manusia mengatakan, waduh rajin ya, waduh sregep ya, waduh luar biasa ya. Manusia lihat. Waduh hebat ya pelayanan kamu, waduh kamu ini ya. Manusia lihat, tapi Tuhan tidak melihat itu semua. Yang Tuhan melihat adalah hati. Hati yang Tuhan lihat. Karena dari hati inilah akan muncul segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman. Jadi kenapa kok punyanya Kain gak diterima? Kenapa punyanya Habel diterima? Bukan karena yang satu begini, yang satu begono. Bukan. Diterima oleh Tuhan. Tidak atau diterimanya oleh Tuhan. Itu karena apa? Iman. Iman yang apa? Iman yang seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Iman yang seperti apa yang akhirnya akan melahirkan persembahan itu. Yang pertama, iman yang menyatakan pengagungan dan penghormatan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Iman yang sedang mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tadi kita menyanyikan lagu, singing praises to the Lord. Kita menyanyikan pujian, kita menyanyikan penyembahan kepada Tuhan karena apa? Dia worthy, dia layak untuk disembah. Dia besar, dia agung, dia mulia. Dia layak terima semuanya itu. Tuhan sedang melihat adakah kita memiliki hati yang sedang mengagungkan, menghormati, memuliakan Dia. Itu yang Tuhan lihat.
Kalau di sini ada hati yang mengagungkan Tuhan. Kalau di sini ada hati yang menghormati Tuhan. Kalau di sini ada hati yang memuliakan Tuhan. Maka apa yang keluar itu pasti indah di mata Tuhan. Amin. Amin. Pasti indah. Barusan kita memuji menyembah. Waktu kita sedang memuji menyembah, apa yang ada di dalam hati kita? Apakah waktu kita menyanyi karena disuruh oleh WL, atau kita waktu menyanyi kita betul-betul sedang mengagungkan Dia? Ini yang Tuhan lihat. Tuhan gak peduli suara kita bagus apa jelek. Tuhan gak peduli suara kita fals apa enggak. Tuhan gak peduli. Kita punya suara emas atau kita punya suara apa, Tuhan gak peduli. Yang Tuhan peduli apakah waktu kita mempersembahkan ini, kita mempersembahkan dari hati yang memiliki pengagungan dan penghormatan kepada Dia. Saudara ingat Maria yang mempersembahkan buli-buli narwastu kepada Tuhan, minyak narwastu. Bukan masalah minyaknya. Bagi Tuhan, Tuhan semua milik Tuhan. Tuhan sanggup punya itu. Orang air aja, air cuci kaki aja, Tuhan bisa ubah kok jadi air anggur kualitas nomor 1. Tuhan mau bikin minyak narwastu itu dari apapun Tuhan bisa. Karena Dia Allah. Jadi yang menjadi persoalan bukan itu. Yang menjadi persoalan adalah Tuhan melihat ada hati yang betul-betul sedang apa? Mempermuliakan, mengagungkan, menghormati. Ada iman yang sedang menempatkan Tuhan di tempat yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan melihat. Itu sebabnya kalau kita lihat Maria. Dia memberikan yang terbaik karena apa? Dia sedang mau mempersembahkan kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Gak cukup cuma dia mempersembahkan buli minyak narwastu. Tambah apa? Tambah lagi dia mempersembahkan dirinya, harga dirinya. Dia buka tudungnya. Dia pakai rambutnya untuk apa? Nyeka itu. Kakinya Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Ada berapa banyak orang yang gak bisa nih, harga diri nih. Baru disinggung sendiri harga diri nih. Maria, dia melihat dirinya. Dibandingkan dia dengan Tuhan, gak ada apa-apanya. Itu sebabnya dia tidak pernah merasa malu. Dia tidak pernah merasa bagaimana pada waktu dia menyerahkan harga dirinya dengan apa? Membuka tudungnya dan memperlihatkan rambutnya kepada orang-orang lain yang ada di situ. Dan melakukan penyekaan kaki Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat Kejadian 4 ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kan tadi Tuhan bilang, Tuhan terima persembahannya Habel, dan Tuhan gak terima persembahannya Kain. Pada waktu Tuhan mempunyai keputusan saya, ini diterima, ini gak diterima. Responnya Kain apa? Hati Kain menjadi sangat panas. Wah, bergelora, marah, berkecamuk di dalam sini. Dan mukanya muram. Karena orang kalau hatinya lagi panas, gak ada yang mukanya seneng. Sikap ini sikap hormat apa enggak? Tidak. Kalau kita punya iman, Dia adalah Allah yang berdaulat. Seharusnya pada waktu Tuhan katakan, oke Habel kamu diterima, Kain kamu gak diterima. Seharusnya kalau memang Kain punya pengagungan kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tak terbantahkan. Harusnya Kain kan ngomong, duh Tuhan
ngapuro yo, ngapuro. Aduh Tuhan, maaf ya Tuhan, maaf. Opo persembahanku nggak diterima, kasih tahu tak ganti Tuhan, maaf kalau ada yang harusnya kan begitu, betul nggak? Tapi Kain nggak begitu, marah. Ini menunjukkan apa? Aku nggak terima dengan keputusan kamu. Waktu kita, hati kita sedang mengatakan aku nggak terima, aku marah. Ini menunjukkan apa? Sikap apa? Pemberontakan. Sikap pemberontakan apakah sikap penghormatan? Tidak. Bahkan ayat 7 mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini iblis nih udah kan baru bunuh si Habel kan? Habel baru dibunuh. Ini dosa terus nih. Iblis lagi dekat dengan Kain. Iblis lagi ngomong. Tenang, gak ada apa-apa. Udah beres. Habel udah dibunuh, beres. Berarti sekarang you gak ada saingan. Kalau you nanti kasih persembahan, pasti persembahan kamu diterima sama Tuhan. Kalau nanti ditanya sama Tuhan, di mana Habel? Pokoknya pura-pura kagak tahu. Bohong aja. Oh nggak tahu di mana. Oke? Tuhan udah ngingetin, lihat. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Sangat menggoda dengan omongan apa? Tenang, beres. Beres udah. Cuma tinggal satu langkah lagi beres. Tinggal satu langkah lagi beres. Tinggal satu langkah lagi semua akan oke. Itu iblis. Menggoda kan? Udah bohong lagi satu kali. Bohong satu kali udah gak apa-apa. Kadung udah kemarin udah bunuh. Tadi udah ngebunuh. Sekarang bohong aja sudah. Ini iblis sedang menggoda. Tapi firman Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa. Dan betul firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Di mana Habel? Apakah Tuhan gak tahu? Tahu, karena dia Allah. Tuhan tahu bahkan sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah tahu. Tapi ini bicara kesempatan supaya apa? Kain berkuasa atas godaan iblis. Kain berkuasa atas iming-imingnya iblis yang mengatakan tenang, ayo kadung, nanggung. Selangkah lagi, beres udah tenang, aman sudah selangkah lagi. Udah bohong, ayo bohong. Jawabnya, aku tidak tahu. Lihat. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, jawaban ini jawabannya sopan apa enggak sopan? Tidak sopan. Enggak sopan. Kalau jawabannya seperti ini, kita sedang melihat apakah Kain betul-betul sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Atau Kain sedang menempatkan Tuhan cuma sebagai Allah. Gak popo dibentak yo gak popo kok Tuhan. Marahin aja Tuhan gak popo. Bohong aja mbak Tuhan gak popo. Gak roh DE, gak tahu kok DE. Ini sedang bicara apa? Iman apa ini? Ini iman yang salah. Makanya kenapa kok Tuhan gak menerima persembahannya Kain. Bukan karena persembahannya hasil bumi. Tetapi itu keluar, persembahan itu keluar dari hati yang tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Ditunjukkan lewat apa? Lewat sikapnya Kain yang gak benar. Mari masing-masing kita sekarang nilai diri kita. Kita saat ini datang kepada Tuhan. Apakah betul dengan sikap penghormatan kepada Dia?
kita datang kepada Tuhan. Apakah betul kita sikap yang sedang betul-betul menempatkan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Pada waktu kita beribadah, kita tahu pada waktu kita beribadah Tuhan mau berbicara dengan kita. Bagaimana hidup kita? Saya yakin kalau seandainya datang Pak Jokowi di tempat ini, ruangan pasti di-upgrade. Saya yakin. Ruangan pasti dikasih karpet. Pasti usher greeter yang di depan tuh gak cuma begitu. Pakai kebaya lah, nganggo konde lah, ya ora. Wes ibadah jam 10, meropot jam 6 pagi, wes ke salon, ya ora. Karena apa? Mau nyambut siapa? Aduh, udah tahu nih, aduh besok Pak Jokowi mau datang, besok Pak Jokowi mau datang kunjungan. Wah hari ini nih, hari Sabtunya udah, aduh besok mau ini. Ayo udah istirahat dulu istirahat. Karena besok pagi-pagi udah mesti ke salon, udah mesti nyiapin ini, nyiapin itu. Golek kebaya, pinjaman kebaya. Di mana salon mana yang minjemin kebaya? Wes pasti wes gopoh karena PDW, ya ora? Ya. Saudara tahu, hari ini saudara beribadah. Hari ini saudara berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu pujian, mungkin, saudara masih bisa nyanyi. Masih bisa nyanyi, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu firman Tuhan, dari mulai siap, gerak. Toeng, 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 toeng. Turu wis. Ngantuk wis. Maaf ya saudara, kalau kayak begini, sebetulnya kita sedang menghormati dia atau enggak? Enggak. Tuhan enggak peduli. Kita datang ibadah 1 minggu mau 100 kali. 1 minggu kita mau 10 kali ibadah, Tuhan enggak peduli. Yang Tuhan peduli, apakah waktu kita beribadah dengan hati yang sedang mengagungkan dan mempermuliakan Dia. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Yang kedua, yang Tuhan melihat, apakah hidup kita ada pertobatan. Mazmur pasal 51 mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Daud pada waktu dia tahu dia salah, karena dia apa? Mengambil Batsheba, istrinya orang, dia ambil istrinya Uria. Kemudian Nabi Nathan tegur, oh ya aku salah. Dan waktu itu dia salah, karena dia raja. Dia punya 1 juta binatang. Dia punya 1 juta lembu. Dia punya 1 juta kambing. Dia punya 1 juta domba. Dia punya kalau mau dia persembahkan buat Tuhan. Yang tambun-tambun dia bisa persembahkan buat Tuhan. Tapi Daud katakan, korban sembelihan yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah apa? Jiwa yang hancur. Jok dipikir. Senin sampai Sabtu awake dhewe rusak hidupnya. Senin sampai Sabtu awake dhewe hidup wis gak sesuai dengan firman Tuhan. Terus hari Minggu unyu teko ning gereja. Terus ngomong, oh Tuhan aku datang. Terus seakan-akan Senin sampai Sabtu dosanya kehapus. Enggak begitu. Yang Tuhan mau. Bukannya, oh Tuhan aku ganti, wis Tuhan nanti hari Minggu aku tak melayani, wis salah. Tak melayani. Saudara, saya mau cerita nih. 1 kali saya khotbah di satu tempat, ini kisah nyata. 1 kali saya khotbah di satu tempat, kemudian saya duduk. Orang yang menemani saya bilang, Bu Esther, ntar sebentar akan ada tamborin nih Bu Esther. Oh oke.
Bu tolong perhatiin orang yang itu pemain tamborin cuma 5 orang. Yang di tengah tuh Bu, itu rambutnya dikuncir. Cuma dia satu-satunya yang dikuncir. Orangnya mukanya polos, ibu perhatiin dia. Jadi saya pikir wah nih orang bagaimana ya, pokoknya cantiknya luar biasa apa gimana-gimana. Kayak akhirnya saya ini, terus tiba-tiba dia ngomong gini, ibu tahu nggak? Dia wanita yang bisa di booking. Wanita panggilan. Saya langsung gini, Bu sudah stop, ayo kita ibadah. Saya bilang begitu. Tapi karena tuh ibu ngomong, mau gak mau akhirnya saya liatin juga ya. Waktu ibadah akhirnya saya ngeliat juga, tertarik juga. Kenapa sih? Waktu saya lihat emang bener. Ini wanita biasa. Rambutnya dikuncir, gak make upan, blas kayaknya bedak juga enggak. Opo meneh lipstick dan aduh wes enggak pakai gitu-gitu. Polos mukanya. Saya jujur sebagai wanita kurang tertarik. Tapi ya gak tahu kalau laki-laki bagaimana ya gak ngerti. Karena mata saya bukan mata laki. Jadi gak ngerti gitu. Apa kalau laki tertarik dengan yang begini gitu. Tapi secara wanita gak ada cantiknya, gak ada ini biasa lah. Seperti itu. Akhirnya setelah pulang, sebelum pulang si ibu ini gini. Bu kalau ibu gak percaya sama saya nih pegang WA-nya. Coba ibu telepon dia. Penasaran nih saya. Saya panggil mahasiswa ya. Tolong kamu telepon dia, telepon akhirnya. Bener, diangkat, ada yang angkat. Tapi kan gak tahu, orang saya kan gak pernah dengar suaranya nih orang. Apakah ini benar si wanita ini kan gak ngerti juga. Saya bilang coba minta hari Sabtu janjian. Tahu gak si wanita ini ngomong, maaf hari Sabtu kami tidak terima bookingan. Sabtu dan Minggu tidak terima bookingan. Jadi mahasiswa ini kaget karena dia bisanya cuma satu. Karena Senin sampai Jumat kan dia kuliah gitu. Bisanya Sabtu. Loh saya ini bisanya Sabtu. Gini deh saya bilang bayar 2 kali 3 kali gak apa-apa. Ayo karena saya penasaran. Oke saya bayar 2-3 kali gimana. Dia wanita ini ngomong maaf Sabtu dan Minggu adalah hari saya pelayanan kepada Tuhan. Waduh luar biasa. Tapi Senin sampai Jumat boleh di booking. Singkat cerita, oke, kita pakai hari Jumat ya. Karena Jumat setelah kuliah, cepat-cepat kita pergi ke sana. Saya ngumpet di belakang mobil, kemudian ketemu dengan orang itu. Kemudian setelah ketemu saya lihat benar ternyata tuh orang yang pemain tamborin. Dan saudara tahu apa yang dia bilang? Bahwa dia lakukan ini untuk kebaikan. Ibu tahu, di gereja saya tamborin itu enggak disupport sama gereja. Enggak ditopang oleh gereja. Didiemin begitu aja. Mau beli kincring-kincring tuh, apa namanya yang tamborinnya itu ya. Nah tamborinnya itu minta bolak-balik, gereja enggak pernah mau kasih. Enggak ada dana. Mau ganti seragam, enggak ada dana. Bu, saya tuh sangat terbeban dengan pelayanan Tuhan. Jadi saya Senin sampai Jumat cari uang supaya saya dapat uang. Dan uangnya saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi ternyata semua pemain tamborin itu. Semua yang ngebandain, semua yang modalin itu adalah wanita ini. Mau tamborinnya, mau pakaiannya, mau juga makan-makannya itu semua yang modalin dia. Dan dia katakan, saya dari keluarga miskin. Mama papa saya nggak punya kemampuan untuk menyekolahkan saya. Saya kerja mati-matian dan kuliah supaya saya dapat uang. Uangnya untuk saya kuliah dan bantu adik saya sekolah. Saya bilang, jadi kamu nggak merasa apa-apa? Enggak. Saya merasa bahwa saya seperti Tuhan Yesus. Saya menyelamatkan grup tamborin. Saya menyelamatkan adik-adik saya untuk bisa sekolah. Saya heran itu iblis itu bisa melintir pikirannya seperti itu. Kemudian saya langsung mahasiswanya saya suruh pulang. Saya akhirnya pergi ke satu tempat dan ngobrol sama perempuan ini. Kemudian saya mulai sampaikan, kamu tahu gak? Tuhan tuh gak perlu yang begitu-begitu, gak perlu. Karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yang Tuhan perlu itu adalah pertobatan hati kamu. Pada waktu kamu Senin sampai Jumat, kamu lakukan itu dengan laki-laki. Kira-kira
mata Tuhan, hati Tuhan seperti apa? Tubuh kamu itu bait Allah. Bagaimana mungkin pada waktu kamu melakukan itu kamu sama saja sedang apa? Kamu sedang merendahkan Tuhan. Apalagi bawa nama-nama Tuhan dengan mengatakan Sabtu Minggu waktunya aku beribadah kepada Tuhan. Malah pamer dengan begitu. Tuhan gak perlu uang kamu. Tuhan gak perlu pengorbanan kamu yang begitu, gak perlu. Yang Tuhan mau adalah pertobatan hati kamu. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hidup kamu yang benar. Amos pasal 5 mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita tadi lihat, kita tadi baca. Amos mengatakan, kamu dengan ibadah rayamu aku muak. Dengan tari-tarianmu, gambusmu, aku gak mau dengar. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Pertobatan. Ada keadilan, ada kebenaran di dalam hidup kamu Senin sampai Jumat itu loh. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bukan apa yang kita persembahkan. Tetapi apa yang bisa dilihat manusia. Yang Tuhan mau adalah hidup kita sehari-hari. Apakah hidup kita dipenuhi dengan pertobatan dan penaklukan diri kepada firman Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi sekarang saudara tahu. Saudara mau 100 kali datang ibadah dalam 1 minggu. Apakah dipikir Tuhan suka dengan semua itu? Padahal sementara hidup saudara itu kalau sudah pulang, saudara kayak monster. Kita kayak monster. Kalau ngomong saat jeplak-jeplak gak mikir wong liya ya apa. Apakah wong liya loro ati apa gak, bodoh wis talah ngomong saenak udele. Yang Tuhan mau adalah pertobatan. Amin. Ini persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ada pengucapan syukur. Mazmur 50 mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahkan syukur. Syukur itu pada akhirnya menjadi korban bakaran kita. Syukur pada akhirnya menjadi persembahan kita. Syukur atas apa? Syukur atas segala yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Syukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Syukur buat berkat, buat penyertaan, buat perlindungan, buat pembelaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kita beribadah dan disertai dengan rasa cukup. Cukup itu berarti apa? Ada pengucapan syukur. Besar manfaatnya. Nah kalau kita ibadah rasanya kurang. Kita ibadah karena apa? Karena aduh Tuhan kok gak berkati aku ya. Aduh ya opo sih Tuhan. Hidupku kayak gini. Kita datang beribadah tapi kita nih aduh rasanya capek, kesel. Gak ono pengucapan syukur. Nanti lihat ibadah. Hidup kita pasti gak akan diberkati. Karena waktu kita beribadah udah dengan rasa kurang. Kenapa aku kok begini? Kenapa dia diberkati? Kenapa aku gak diberkati? Kenapa dia ditolong? Kenapa aku gak ditolong? Hidup tuh cuma seperti itu, datang ibadah. Nanti lihat pujian, alah kono kok yo lagune lagu-lagu kok yo ngono. Lapo lagu bahasa Inggris kilo aku gak ngerti bahasa Inggris. Ketemu pirang perkara aku nyanyi bahasa Inggris kilo. Pasti nyinyir mulutnya. Oh, gak ono pengucapan syukur. Aduh, kon baru duduk, kon berdiri meneh. Jek enom gak apa-apa berdiri terus. Aku wis tuwek ya apa lututku kaya ngene iki lho. Ngomong terus. Sehingga waktu pulang, apa yang kita dapat? Gak ono. Yang kita dapat justru tambah kesel. Ya apa enggak? Tambah mangkel. Ya apa enggak? Tapi kalau kita datang dengan ucapan syukur dengan, oh Tuhan terima kasih Tuhan sudah tolong aku. Segala yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Jadi aku datang beribadah untuk mengucapkan thank you Tuhan. Thank you Lord.
Thank you Jesus. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Tuhan tuh emang luar biasa. Sarangeo, sarangeo. Maka apa wis talah lagumu apa? Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan katakan Amsal 4. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Kenapa hidup kita kok begini-begini aja? Tuhan, lapo hidupku kok gini aja? Aku sudah datang ibadah kabeh gereja, ono ibadah aku teko. Ono ibadah ini aku teko. Ono ibadah ini aku teko. Ono ini aku teko. Oh Tuhan, aku baca Alkitab orang-orang sehari sepasal. Aku sak kitab Tuhan. Bayang no. Tapi kenapa hidup kita kok begini-begini aja? Yang jadi persoalan. Kita berpikir, bukankah aku sudah beribadah? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah baca Alkitab? Bukankah aku sudah memberi? Bukankah aku sudah, bukankah? Tapi Tuhan bilang, sorry, semuanya itu gak masuk hitungan, aku gak nompo. Opo, gak nompo. Masalahnya adalah waktu kamu melakukan itu tanpa pengagungan dan penghormatan kepada Tuhan. Pada waktu kamu melakukan itu tanpa hati yang bertobat kepada Tuhan. Pada waktu kamu melakukan itu, kamu melakukannya tanpa pengucapan syukur kepada Tuhan. Gak ono terima kasih mbak Tuhan. Itu sebabnya yang terpenting adalah apa? Bukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita persembahkan. Bukan. Yang terpenting adalah menjadi seperti siapa saat kita melakukan itu. Saya pernah bersama dengan teman. Ya memang di gereja itu, kita praktek di gereja itu. Dan gereja itu persembahannya 3 kali. Setiap ibadah persembahannya 3 kali. Padahal ada 3 kali ibadah. Belum lagi yang Sabtunya. Berarti total 4 kali ibadah. 4 ping 3 berarti 12 kali kita masukin uang di kantong kolekte. Saudara tahu apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah apa? Ya sudah. Begini, masukin. Tapi sebetulnya gak ada apa-apa di dalam sini. Ini sedang bicara apa? Apakah ada pengagungan? Apakah ada penghormatan? Apakah ada pengucapan syukur? Tapi kalau dia suruh beli lipstik bisa. Tapi kalau mau mempersembahkan buat Tuhan gak ada. Yang penting bukan apa yang kita lakukan. Kita bisa jadi hebat lakukan segala sesuatu. Tetapi yang terpenting menjadi siapa waktu kita melakukan itu. Itu bicara siapa, itu berarti bicara hati. Waktu saya sedang melayani ini, saya melayani dengan hati yang seperti apa? Hati yang sudah mengatakan, lihat aku hebat. Lihat gak ono sing iso menandingi aku. Gak ono uang sing sepinter aku. Gak ono uang sing sertalenta karunianya kayak aku. Gak ono. Kita menjadi seperti siapa waktu kita melakukan itu. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pribadi yang waktu kita melakukan apapun. Pribadi yang sedang mengatakan Tuhan kau layak untuk aku tinggikan dan aku agungkan. Tuhan engkau layak untuk aku mengatakan ucapan syukur. Karena semua yang ada padaku itu berasal dari engkau. Yang Tuhan melihat adalah hati yang sedang ditaklukkan kepada firman Tuhan. Pendoa syafaat yang berhasil. Bukanlah pendoa syafaat yang dapat merangkai kata-kata dengan sangat indah. Wes Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dirangkum. Kemudian set. Waduh bagus ya kata-kata. Bukan itu. Pendoa syafaat yang berhasil adalah pendoa syafaat
yang hidupnya sehari-hari penuh dengan pengagungan, penuh dengan pertobatan, dan penuh dengan pengucapan syukur. Gereja yang berhasil bukanlah gereja yang dipenuhi dengan gegap gempita, dengan wah panggil artis, panggil ini, panggil ini. Bukan. Gereja yang berhasil adalah gereja yang terdiri dari jemaat-jemaat yang hidupnya setiap hari dipenuhi dengan pengagungan, pertobatan, dan pengucapan syukur. Kalau hari-hari hidup kita seperti itu, maka pada waktu kita hari Minggu beribadah, ibadah kita akan sungguh berkualitas. Dan Tuhan akan menerima ibadah kita. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Tuhan, ini kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan segala sesuatu dengan rutinitas. Kami melakukan segala sesuatu karena biar dipandang orang. Kami melakukan segala sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Tapi Tuhan, Engkau sedang melihat hati kami. Apakah hati kami adalah hati yang dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan akan Engkau. Hati yang dipenuhi dengan pertobatan dan penaklukan diri kepada firman Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan pengucapan syukur. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Tuhan, kalau kemarin-kemarin mungkin ada begitu banyak hal yang kami persembahkan. Dan Engkau tidak menerima. Tapi hari ini jika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan hidup. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami. Ke depan Tuhan kami akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang akan memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon biarlah kiranya Tuhan menerima kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa, saat ini kami menyatukan hati kami. Firman-Mu menyatakan jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Bapa, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengatakan jika 2 orang bersepakat meminta apapun juga kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Saat ini kami lebih daripada 2 orang bersepakat memohon kepada Tuhan. Firman-Mu mengatakan mintalah maka kami akan diberi. Carilah maka kami akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan atas kami. Saat ini kami bersama-sama kami bersepakat karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar doa kami dan kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau tahu saat ini kelemahan yang ada di dalam tubuh Ibu Gembala kami, Ibu Ursula. Tuhan beliau saat ini sedang sakit. Tuhan kami berdoa. Kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang berluka itu, tangan-Mu yang berdarah itu. Saat ini menjamah bagian tubuh Ibu Ursula di dalam nama Yesus. Kami memohon kepada Engkau, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Tuhan tolong jika sebentar Ibu Ursula akan melakukan pemeriksaan dan pergi Tuhan untuk melakukan pemeriksaan. Kami berdoa tangan Tuhan sendiri yang menyertai. Tangan Tuhan sendiri yang mengobati. Tangan Tuhan sendiri yang akan melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan kami di luar kasih karunia Allah. Jika Tuhan izinkan ini terjadi, ini berarti ada rencana Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya melalui semua ini nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat Allah dinyatakan. Kami masih yakin mujizat masih berlangsung sampai hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi nyata. Justru melalui ini semua kami dapat mengatakan Tuhan tolong kami. Tuhan tolong Ibu Gembala kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua bersama-sama mengatakan amin.
Kami bersyukur Tuhan sudah mengutus hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Budiono. Kiranya kesehatan, berkat atas keluarga dan pelayanannya selalu melimpah melalui kemurahan Bapa. Saat ini kami akan memberikan korban, persembahan dan ucapan syukur. Kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan melalui pengajaran tadi. Kami akan melakukan dengan iman, kami akan melakukan dengan hati yang bertobat, kami akan melakukan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak perlu dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak perlu dariku. Kasih setiamu tak perlu dariku. Kasih setiamu tak perlu dariku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini? Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 28 Maret 2024 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang Bapak Ibu. Dan pada malam harinya ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Deliana. Dan ada sedikit tambahan pengumuman penting Bapak Ibu ya. Ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Sekali lagi, ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 dimulai pukul 10 pagi Bapak Ibu. Jadi Jumat tanggal 29 ini nanti ada ibadah Jumat Agung dimulai pukul 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibadah doa malamnya diliburkan hanya 1 kali saja. Paham Bapak Ibu ya? Puji nama Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah Raya Paskah minggu depan, tanggal 31 Maret 2024 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi pukul 10 sampai dengan pukul setengah 12 siang, dan ibadah sorenya dimulai pukul 4 sampai dengan setengah 6 sore. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman? Mari Ibu.
Minggu Paskah tetap seperti biasa jam 10 pagi dan jam 4 sore kebaktiannya. Dan untuk peserta drama Paskah saja harap datang jam 7 pagi pada Minggu tanggal 31 Maret di gereja. Demikian pengumumannya, mari kita berdiri. Mari Bapak Ibu, kita bangkit bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ingatlah untuk melakukan firman Tuhan, bertobatlah, Tuhan suka dengan hati yang remuk dan patah hati, Tuhan tidak pandang hina. Mari kita berdoa. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman-Mu. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan daripada Ibu Ursula dan untuk bantalan yang diperlukan pada tulangnya. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan hati kami penuh dengan Engkau. Kami mohon Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Seluruh perlindungan kami tetap yang lain sama. Kami mohon Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Ibu Pendeta Esther Budiono, pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, pada umat Tuhan, api Roh Kudus Tuhan minta membakar seluruh sakit, penyakit dan kelemahan dan segala iblis dan mengikutnya pada umat Tuhan yang sakit. Berilah kekuatan Tuhan dan kesehatan yang sempurna. Kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi. Dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka telah sembuh. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Punah segala iblis dan pengikutnya pada kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus mengcover kami. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami dan hal kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan memberkati. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Esther Budiono dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Tuhan, amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar
And give it up for all NDC worship musicians.